semua jadi pegawai P3K dengan penuh waktu. Berilah kami kesejahteraan dan keadilan. Kami mengabdi sudah cukup lama. Kami memohon kejelasannya. Kenapa kamu satu-satu tidak ada? Ratusan pegawai honorer di Lampung Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD setempat Senin 13 Januari 2025. Dalam aksi tersebut, para pegawai honorer membawa sejumlah poster dan menyampaikan keluhan mereka. Di antaranya, meminta pemerintah untuk mengangkat pegawai honorer menjadi pegawai P3K atau memberi kenaikan gaji sesuai yang telah dijanjikan pemerintah pusat. Setiba di halaman kantor DPRD, beberapa perwakilan honorer menyampaikan aspirasinya terkait status mereka selaku pegawai honorer yang telah mengikuti seleksi tahap 1 beberapa waktu yang lalu, yang statusnya dinyatakan tidak lulus, yang kini menjadi R2 dan R3. Kesejahteraan kami yang mengabdi untuk negeri ini. Ada dari DPR. Aksi demo tersebut juga para tenaga honorer menuntut hak para honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai tenaga honorer yang dijanjikan pemerintah pusat akan diangkat, belum ada realisasinya. Bahkan ada tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun hingga berusia 50 tahun lebih, belum juga ada kejelasan untuk diangkat. Ratusan tenaga honorer yang melakukan aksi demo damai memadati halaman gedung DPRD sangat berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah dapat mendengar aspirasinya dan turut memperjuangkan hak untuk dapat diangkat. Menuntut kejelasan nasibnya merupakan tujuan aksi demo tersebut. Dengarkan jeritan-jeritan kami, wahai ketua, wahai wakil rakyat. Kami hanya menuntut kesejahteraan kami sebagai anak honorer dan akan menjadi P3K. Tuntaskan kami. Tuntaskan kami. Buka semua formasi. Jangan kalian bermain di belakang kami. Jangan ada dusta di antara kami. 2.901 jumlah anak honor, tetapi penyusup ada 10. Kami ingin mengadu kepada kalian, wahai pemimpin-pemimpin yang ada di Lampung Tengah. Dengarkan suara kami, wahai wakil rakyat.
wakil rakyat. Temui kami, berikan kami penjelasan, wahai wakil rakyat. Baik ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari tenaga persidangan. Kami tidak perlu diwakilkan. Datang ke sini wakil rakyat. Kami perlu wakil rakyat. Kami perlu wakil rakyat. Wakil rakyat yang turun. Wakil rakyat yang turun. Wakil rakyat, ayam kami pilih. Wakil rakyat. Kami anak-anakku, kami panas-panasan. Kalian enak-enakan di dalam. Wakil rakyat. Wakil rakyat. Wakil rakyat. Temui kami secara gentleman. Kami menuntut hak kami sesuai pasal 50 Undang-Undang tahun 2023, Undang-Undang ASN. Honorer yang mengabdi selama 5 tahun berturut-turut diangkat P3K beruntung. Turun. Temui kami secara gentleman. Jangan di luar, kalian dudukkan kami. Jelaskan ke kami. Jelaskan kepada kami, wahai wakil-wakil rakyat. Fungsi kalian apa? Turun Pak, turun, temuin kami di sini. Kami datang ke sini dengan perjuangan. Jangan pandang kami sebelah mata, wahai wakil rakyat. Dengarkan cerita kami. Turun di sini dibalas semua sama kepala-kepala dinas. Turun, kami diintimidasi. Turun, kami diintimidasi. Kami turun diintimidasi. Turun, kalian dari sana. Turun. Hidup kebenaran. Kami lelah. Turun kalian. Kalian turun pakai asal. Kami di sini kepedasan. Turun. Kami lelah diintimidasi. Kami lelah diintimidasi. Turun. Iya, Di sini kebalasan. Udah dari K2 sampai sekarang tidak ada buktinya Bapak, tidak ada hasilnya Bapak. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua Dewan. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua Dewan. Temuin kami di sini. Kami tidak mau mediasi di atas. Kami mau bertemu di sini. Temui kami di sini. Kami di sini diintimidasi dari dinas ke kepala sekolah, sehingga perwakilan dari guru ini tidak ada yang datang, cuma sedikit ya dari guru. Pak Kami Dewan, diintimidasi Bapak-bapak. ada terima dari dinas mengintimidasi dari kepala sekolah, dari KS3 supaya turun. Yang melarang kami datang ke sini kita memperjuangkan hak dan nasib kita selama 19 tahun. Turun, turun. Mana turun? Turun. Guru-guru diintimidasi semuanya. Sementara itu sambutan dari DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni SEMM sangat kooperatif dan mempersilahkan perwakilan dari para pendemo masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan aspirasinya. Inilah laporan selengkapnya bersama tim liputan Mitra TV dari gedung DPRD Lampung Tengah. kita
Teknis ada, dari Nakes ada, nggak ada, dari guru ada. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, tabi pun, tabi ngalipuro. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pimpinan ataupun yang mewakili Komisi 2 DPRD Lampung Tengah, pimpinan ataupun yang mewakili Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, dan pimpinan ataupun yang mewakili Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, siang hari ini kita semua diberi kesehatan untuk sama-sama bersilaturahmi di gedung DPRD Lampung Tengah dalam rangka penyampaian aspirasi dari kawan-kawan tenaga honorer Kabupaten Lampung Tengah. Salawat dan salam nanti pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya tentu kita nantikan baik dunia maupun akhirat kelak. Dan yang tidak lupa juga sangat kami hormati kawan-kawan tenaga honorer perwakilan yang hadir di ruangan ini. Pertama, saya akan ucapkan selamat datang di gedung DPRD Lampung Tengah. Hari ini DPRD Lampung Tengah menunjukkan keseriusan dalam menerima kawan-kawan semua. Makanya hari ini alhamdulillah semua hadir di sini, perwakilan dari komisi yang ada. Komisi 1 yang membidangi terkait penerimaan pegawai dan sebagainya, BKD dan sebagainya, dan komisi-komisi yang lainnya. Jadi memang leading sektornya lebih kepada Komisi 1. Jadi pada prinsipnya kawan-kawan, kami dari DPRD Lampung Tengah sekali lagi mengapresiasi kawan-kawan semua yang sudah bertahun-tahun, tadi disampaikan sampai rambutnya memutih, sampai bajunya kusam warnanya, berganti warna. Artinya sudah saking lamanya kawan-kawan mengabdi untuk Kabupaten Lampung Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, tabi pun, tabi ngalimpur. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri Antoni SEMM, yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Muhammad Ilyas Hayani Muda SHMSI, yang kami hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Cecep Jasmani SSI, dan yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Lugen Februario, dan yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berbahagia. Kami dari perwakilan honorer Kabupaten Lampung Tengah, pertama-tama berterima kasih kepada Bapak Ketua DPRD. Kami diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi di pagi hari ini. Kami di sini, izin Bapak Ketua, kami di sini alhamdulillah teman-teman sudah berjalan dari lapangan Gunung Sugih dengan tertib, dengan damai. Kami di sini berdasarkan aturan. Yang pertama, Bapak Ketua DPRD, izin, nama saya Muhammad Amar Rahmatullah. Saya bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah di Kesbangpol. Mohon izin Bapak Ketua, di sini kami bersama-sama memperjuangkan apa yang sebenarnya sudah pemerintah
sediakan aturannya. Yang pertama, aturan nomor Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang di mana di pasal 66 yaitu pegawai non ASN atas nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jelas di sini aturannya, Bapak Ketua. Ini yang saya ketika hari Rabu tanggal 8 Januari mengikuti webinar dari channel YouTube Kemendagri, di situ jelas Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa kami di 1 Januari kami ini bukan lagi tenaga honorer menurut undang-undang ini. Jadi di sini kami jelaskan juga, di sini hari ini kami tidak lagi bisa mendapatkan honor dengan SK honorer. Mohon izin Pak Ketua. Di sini jelas Mendagri bilang kalau mulai dengan Januari ini sesuai undang-undang ini kami tidak berhak lagi diangkat menjadi honorer. Mengapa? Semenjak undang-undang ini ditetapkan, seharusnya dengan pendataan kami di tahun 2022, kami seharusnya dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seharusnya seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia sudah diangkat P3K penuh waktu di 31 Desember 2024. Tapi pada kenyataannya saat ini, ketika kami menunggu berpuluh tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun, ternyata di bidang nispeda saja hanya 40 formasi yang keluar, dan masih banyak SK2 yang belum diangkat. Sedangkan di webinar tersebut Menpan RB menjelaskan bahwa pemerintah sudah membuka seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk bisa membuka formasi mengangkat P3K seluruh penuh waktu. Tapi pada kenyataannya ketika kami menunggu di tahun 2024 hanya dibuka 188 formasi, Bapak Ketua, di mana itu sangat jauh dari pendapat kami dari proses administrasi yang kami lakukan. Itu sebanyak 2.922 itu lolos seleksi untuk administrasi untuk bisa mengikuti seleksi. Tapi dengan formasi yang 188 itu jauh dari harapan kami. Sedangkan Menpan RB mengatakan bahwa pemerintah sudah seluas-luasnya untuk pemerintah daerah untuk membuka formasi. Dan di sini juga saya pahami, mungkin di beberapa daerah yang Menteri Dalam Negeri juga catat. Kami mohon izin Bapak Ketua Dewan, kami selaku perwakilan dari Guru Honorer Lampung Tengah dan mewakili instansi-instansi yang lainnya. Pada hari ini, detik ini, dengan hormat kami meminta kepada Bapak Anggota Dewan maupun Bapak Pimpinan Ketua Anggota Dewan, di mana kita bisa duduk bersama, kita mensyukuri kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama Bapak Dewan dan Bapak Ketua Dewan. Tak lupa kirim salam untuk Nabi kita SAW yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini saya akan menyampaikan Bapak Ketua Dewan, kami ingin Bapak Dewan itu mendengarkan jeritan hati kami. Bertahun-tahun kami honor, bertahun-tahun kami mengabdi, akan tetapi kita selalu PHP dengan formasi dan formasi. Selaku saya ini mewakili guru agama saja Pak Dewan, guru agama ini tidak ada formasi. Kemarin kami semua sudah pada bulan 11 kemarin kami semua honor sudah melakukan apa yang menjadi prosedur kami, yaitu tes CAT. Akan tetapi setelah pengumuman Kemenpan RB katanya tes hanya formalitas. Sekali lagi kata Menpan RB kita, Bapak Oswar Anas, tes hanya formalitas saja. Akan tetapi setelah hasil yang kita umumkan dari BKA itu kenyataannya pahit Bapak Dewan. Kenyataannya kita masuk R3 ataupun R2. Itu sama aja
formasi. Formasi untuk guru agama kemarin hanya 13 Pak Dewan. Apakah lazim dan apakah pantas formasi untuk kemenang kita saling melempar Pak Dewan dari daerah Lampung Tengah ke Menpan mengalihkan ke daerah. Kami ini ibarat bola basket Pak Dewan. Kalau untuk kejelasan kami yang honor semua Pak Dewan, jeritan hati kami mengabdi 19 tahun, 20 tahun dengan gaji yang 35.000 satu bulan kami pun sudah pernah Pak Dewan. Dengan gaji yang 50.000 kami pun sudah pernah. Akan tetapi terkadang kita mau berangkat honor aja kita nggak ada untuk yang beli bensin Pak Dewan. Kami jujur honoran nggak ada yang bohong Pak Dewan. Waktu itu pengalaman saya 50.000 dengan gaji satu bulan jadi digaji dengan dana bos 3 bulan sekali Pak Dewan hanya 150. Akan tetapi jeritan hati kami mengangkat kami. Selain kita mengabdi, ini juga kita jadikan suatu wadah ibadah untuk kami semua Pak Dewan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat akan mengangkat derajat kita. Ini detik-detiknya Pak Dewan, detik-detik kami untuk mengabdinya kami, detik-detik kami, suara hati kami diperhatikan oleh Bapak Ketua Dewan dan semuanya. Karena apa Pak Dewan? Tes kegiatan kemarin sudah diatur dalam jurnis kepemerintahan, yaitu yang pertama sama apa yang disampaikan oleh pihak teknis dari Kesbang. Yang pertama menuntut realisasi pada pasal Undang-Undang 66 nomor 20 tahun 2023 tentang penataan pegawai ASN yang wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 kemarin Pak Dewan. Yang kedua, pemerintah Lampung Tengah harus mencari solusi dengan keterbatasan anggaran yang bisa mengangkat tenaga honorer di Kabupaten Lampung Tengah menjadi P3 penuh waktu. Sifatnya menambahkan saja Pak Ketua Dewan. Yang pertama itu kami amat sangat menyesali Pak Ketua Dewan. Kenapa? Saya mewakili teman-teman yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini sangat kecewa. Kecewanya begini Pak Dewan. Dikarenakan pada saat kami tes CAT kemarin seluruh pegawai honorer yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu semuanya telah melaksanakan CAT atau tes. Nah, tapi yang buat kami itu menjadi kecewa, kenapa ada yang bisa membedakan itu, di mana nilai kami yang tertinggi itu kalah dengan nilai yang kecil, tapi dia itu termasuk kategori kedua. Nah, contoh kemarin ada dari beberapa teman kami Pak Dewan itu nilainya hampir tembus berkisar sekitar 500 Pak Dewan. Nah, ternyata dia tidak lulus, padahal dia seharusnya dia itu yang lolos Pak Dewan, tetapi dikalahkan dengan nilai 150 yang notabene itu adalah pegawai K2. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Dewan, saya menyampaikan lagi untuk masalah formasi ini terus terang sangat amat minim sekali Pak Dewan. Dikarenakan dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu kalau saya lihat itu jauh sekali Pak Dewan. Mengapa? Dikarenakan seluruh yang hanya dibuka itu hanya berkisar 188 kuota ataupun orang. Nah, itu pun hanya dipilih untuk beberapa instansi. Nah, kalaupun seandainya memang itu bisa dibuat rata, dibuat adil, mengapa tidak masing-masing instansi itu diberikan jatah satu? Kenapa harus dipilih ataupun dipilah? Nah, yang ketiga Pak Dewan, yang amat kami sesali kembali itu banyak sekali siluman. Dari sekian banyak ini ternyata banyak sekali, kalau bahasanya sekarang itu the power of orang dalam, kira-kira begitu Pak Dewan. Nah, jadi disitulah kami ini yang merasa sebagai anak honor yang tidak mempunyai kekuatan dikalahkan dengan orang-orang yang mempunyai orang dalam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf kalaupun ada perkataan atau sifat saya yang kira-kira membuat Pak Dewan atau rekan-rekan yang ada di ruangan ini
menjadi sakit hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun 2007 dari saya pernah menerima gaji 105.000 dibayar 6 bulan Bapak. Kami di sini datang Bapak ingin meminta tolong kepada Bapak-Bapak sekalian, tolong desak pemerintah untuk membuka formasi-formasi yang ada di setiap instansi, OPD, kecamatan, dan dinas. Karena secara tidak langsung kami bekerja di situ, kami itu sudah punya tempat masing-masing. Sedangkan yang dibuka kemarin itu seperti dinas saya sendiri itu tidak membuka peluang untuk kami. Jadi kami secara tidak langsung kami menyaplok ke dinas lain, ke lingkungan hidup. Nah terus juga kalau sampai dia tidak dibuka, kalau tidak sampai tidak mendaftar atau mendaftar di dinas lain, otomatis kami tidak terdata nanti kan. Jadi mau tidak mau kami dari dinas kami nyaplok ke dinas-dinas lain. Nah jadi itu permintaan kami Bapak, tolong buka formasi sebesar-besarnya sesuai dengan jumlah anak honorer dan tempat dia bekerja. Karena kami terlahir di situ, keahlian kami di situ. Kami bisa bawa alat berat Bapak, tapi kalau kami disuruh ngecek ke lingkungan itu kami bingung Pak. Jadi tolong buka formasi itu. Dan yang berikutnya, tolong perhatikan para guru-guru yang tidak lolos kemarin. Tidak ada selundupan lagi, karena kami lihat ada honorer yang sudah keluar dari dinas tersebut, tahu-tahu dia terima datanya P3K. Ada juga data kami sekian, ada data honorer selundupan di siluman itu. Nah itu di luar wewenang kami sebagai Bapak. Tolong berikan kami hak-hak kami sesuai dengan undang-undang. Angkat kami semua dan buka formasi selebar-lebarnya dari dinas kami masing-masing sampai tingkat kecamatan. Karena itu berdasarkan keahlian kami masing-masing Bapak. Karena kalau kami dipaksakan untuk masuk ke kantor lain, itu bukan keahlian kami, karena kami terlahir di kantor kami masing-masing. Tolong buka formasi itu selebar-lebarnya sesuai dengan jumlah anak-anak honorer yang ada di Lampung Tengah. Karena kami terhitung Desember 2024 itu sudah tidak ada honorer lagi, tetapi P3K. Permintaan kami P3K penuh waktu. Di sekolah-sekolah SD itu kan banyak sih Pak, di Lampung Tengah itu banyak sekolah SD, banyak sekolah SMP. Sementara formasi kemarin itu operator satu pun nggak ada, sementara operator itu jatuhnya sekolah formasi itu. Jadi oke bilang tiga Pak. Nah, sementara kemarin itu nggak ada satupun aku saya staf tata usaha Pak. Operator nggak ada, staf tata usaha nggak ada di formasi kemarin. Jadi kami akhirnya ngambillah yang bisa kami daftar di situ. Emang sih ada di aturan di sini keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 634 tahun 2024. Yang pertama, tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database non ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K tahap 1, tidak memenuhi syarat pada administrasi pengadaan CPNS atau belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi pelamarnya itu melamar jabatan sebagai pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi kami itu kemarin sempat nggak mau daftar Pak, karena operator nggak ada, staf itu nggak ada. Buat apa kami daftar? Akhirnya kami kejar-kejar untuk daftar dan
jam 11 itu tanggal 20 11 malam kami selesai daftar. Operator saya jam setengah 12. Jadi kami mohon Pak untuk ada formasi operator dan staf tata usaha. Mengingat apa-apa kan operator kerja hampir 24 jam Pak. Malam kerja, siang berangkat, kadang nggak tidur juga mereka. Staf TU kami ini kalau nggak ada staf TU, administrasi juga nggak jalan. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Haji tadi kok nilainya tertinggi tapi kalah sama yang rendah, yang sebutannya K2, yaitu seolah-olah dipilih-pilih, yang saya tangkap. Kemudian sama dengan Nata tadi, kok seolah-olah ada siluman-siluman yang masuk di situ. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi minta formasi yang sebanyak-banyaknya dibuka untuk penerimaan kawan-kawan semua. Baik, nanti terkait honorer, Komisi 1 yang akan jawab seperti apa. Kawan-kawan, 2024 ini pendaftar P3K di Lampung Tengah jumlahnya 2.952 orang. Terdiri dari tenaga teknis 1.626, tenaga guru 1.166, dan tenaga kesehatan 130 orang. Ini yang pendaftar kemarin dari honorer. Kemudian Kabupaten Lampung Tengah menyediakan formasi sebanyak 250 formasi, terdiri dari 62 orang atau 25% ini CPNS, kemudian 188 orang atau 75% dari unsur P3K. Data ya. Kemudian dari pendaftar tadi yang lulus dari tenaga teknis itu sebanyak 39 orang di data BKD. Kemudian guru yang lulus kemarin 97 orang. Kesehatan sebanyak 28 orang. Total yang lulus itu ada 164 orang. Masih ada 24 formasi yang tidak terisi, karena mungkin formasi khusus yang tidak ada pelamarnya di situ. Jadi dari 188 tidak semua formasi terisi, hanya 164 formasi. Nah, tadi kawan-kawan sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dan Menpan meminta Desember 2024 semua sudah harus diangkat. Seperti itu ya kira-kira. Tapi kan kita juga memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Kenapa? Karena mau diangkatkan harus digaji. Saya bicara data dulu, nanti kita diskusi. Saya bicara data dulu. Lampung Tengah APBD-nya itu 2,9 triliun saat ini. 2,9 triliun itu untuk belanja pegawai, gaji pegawainya itu di angka 1,488 triliun. Sudah lebih dari 50% APBD Lampung Tengah. Untuk yang lain-lain, pembangunan dan sebagainya itu 1,481, di bawah 50%. Artinya, kawan-kawan, ini sudah luar biasa kemampuannya. Nanti kita diskusi. Saya bicara data dulu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di pasal 146 ini disebutkan bahwa gaji PNS, gaji pegawai itu maksimal 30%. Ini saya bicara undang-undang juga ya, Pak Abes, Pak Pol, paham lah ini. Artinya dari undang-undang yang dibuat oleh Menteri Keuangan ataupun oleh yang lain, Mendagri mungkin, itu kita sudah over 20%. Tetapi apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan tadi tentu menjadi stretching kami semua. DPD Lampung ada untuk kami diskusikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
dalam hal ini bupati dan jajaran. Karena teknis yang tahu kan mereka. Nanti kita akan undang dengan komisi terkait. Pertama, sesuai kata Mbak Risma tadi, coba kita hitung kembali. Ya, kita hitung kembali. Kemudian yang kedua, apa langkah ke depan? Ini yang perlu kita sama-sama. Langkah ke depan dari pemerintah daerah bersama DPRD untuk kita sama-sama perjuangkan aspirasi kawan-kawan ini sampai dengan pusat sana, sampai dengan Kemenpan RB. Artinya mereka keluarkan aturan yang mengharuskan pengangkatan sampai dengan Desember 2024, juga harus difikirkan bagaimana sistem penggajiannya. Kawan-kawan diangkat tapi gajinya nggak ada, kan repot pula urusannya. Nah, artinya kita berpikir situ. Jadi pusat pun harus berpikir seperti itu. Kalau dibebankan semua kabupaten, itu tadi saya buat ilustrasinya, data semua yang ada. Tapi kami sesuai dengan tupoksi yang ada dengan kami, akan kami terus perjuangkan aspirasi kawan-kawan ini ke depan. Contoh yang lain, tahun ini Lampung Tengah yang pensiun itu sejumlah 677 orang yang pensiun. Kami akan minta ke bupati dan jajaran untuk pengisian lowongan yang pensiun ini tidak lagi membuka CPNS Formasi Umum, tetapi prioritaskan kawan-kawan tenaga honorer kita. Oke, kita minta itu harus, jangan lagi ada buka formasi umum, tapi prioritas kawan-kawan honorer dengan memperhatikan juga masa kerja. Oke, cocok? Kita sampaikan, kita perjuangkan nanti. Ada komisi 1, ada komisi 4 yang bidang guru tadi. Nanti mungkin mereka akan undang dinas pendidikan. Kenapa PGHM itu bisa hilang? Apa dasar? Apa alasan? Tapi tentu kita lihat semua kan. Artinya kita melihat semua itu semua berdasarkan ketentuan, ya itu. Tapi semua aspirasi kawan akan kita perjuangkan di situ. Saya pikir itu menanggapi yang tadi, termasuk siluman tadi, Pak Nata, Pak Panji. Kalau memang ada datanya, ya serahkan ke kawan-kawan. Nanti biar kawan-kawan cek. Kalau memang benar ini melanggar, ini tidak sesuai aturan, ya kawan-kawan akan ambil langkah-langkah sesuai dengan tupoksi kita di sini. Sebenarnya kami berfokus itu bukan kalau untuk siluman. Silakan mengangkat sebanyak-banyaknya, tapi prioritaskan kami. Tahap 1 masa kerja, dari masa kerja. Jangan yang baru 2 tahun masuk sudah jadi 3 tahun. Ya, makanya itu nanti kita yang akan diskusikan dengan pihak eksekutif, dengan Pemda, kenapa ini bisa terjadi? Ataukah memang nilai yang jadi dasarnya, ataukah seperti apa? Nanti komisi 1 yang akan panggil hearing dari BKD untuk mendiskusikan ini semua dan apa solusinya. Nanti kita juga diskusi langsung dengan Pak Bupati dan jajarannya. Dan satu lagi Pak Ketua, permintaan kami, tuntaskan tahap 1 baru buka tahap kedua. Karena kalau dia tahap 1 dibuka, tahap kedua dibuka, berarti PHP untuk kami. Ya. Katanya anggarannya tidak cukup. Kenapa mesti dibuka tahap kedua? Sedangkan tahap 1 saja tidak cukup. Ya. Baik. Saya buka data lagi. Data BKD Lampung Tengah, jumlah honorer itu sampai dengan Juni 2024 itu sejumlah 6.546 orang di BKD Lampung Tengah. Di Pangkalan BKN, database yang ada di BKN itu sampai Desember 2022 sejumlah 4.940. Artinya dari data yang ada saja kawan-kawan daftar ini setengahnya, lebih kurang kan gitu. Nah makanya nanti kawan-kawan di komisi terkait akan undang hearing BKD dalam hal ini di sektornya ataupun yang lain-lainnya untuk mendiskusikan hal ini, ya. Semua sudah kami catat, sudah kami rangkum semua. Nanti akan kita diskusikan, akan kita bahas bersama dengan pihak eksekutif. Oke? Untuk terkait tenaga honorer tadi, mungkin komisi 1 saya persilahkan.
Izin Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati juga teman-teman dari tenaga honorer dari seluruh formasi yang hadir di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin saya langsung saja Ketua dan teman-teman semua, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman tenaga honorer dan sudah banyak juga yang ditanggapi oleh Ketua DPRD, sehingga sebenarnya sudah separuh lebih sudah terjawab apa yang menjadi unek-unek daripada teman-teman honorer Kabupaten Lampung Tengah yang hadir. Hanya saja saya di sini ingin menyampaikan berkenaan dengan langkah-langkah yang insya Allah akan kami lakukan selaku Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kebetulan Komisi 1 membawahi daripada urusan kepegawaian. Oleh karena itu, izin Ketua, kami akan berupaya mengundang Badan Kepegawaian Daerah, kemudian Kabak Hukum Pemda, Asisten 1, bila perlu juga nanti kami mengundang Sekda untuk kami akan berkoordinasi berkenaan dengan proses dan tahapan penerimaan ASN dari tenaga honorer yang sudah berjalan sampai hari ini. Kemudian yang kedua, kami pasti akan memberikan informasi dan undangan kepada teman-teman tenaga honorer. Oleh karena itu, kami kan nggak bisa memberikan undangan yang tersebar ataupun melalui media sosial. Kami ada undangan yang mungkin nanti sifatnya tertulis, Ketua dan teman-teman tenaga honorer. Oleh karena itu, kami juga mohon pada hari ini kami diberikan kontak person perwakilan dari teman-teman tenaga honorer yang menurut teman-teman sudah bisa mewakili menyampaikan undangan kepada seluruh teman-teman tenaga honorer se-Kabupaten Lampung Tengah. Karena langkah-langkah yang akan kami lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan memanggil OPD terkait dan BKD. Mungkin setelahnya kami akan memanggil perwakilan dari teman-teman tenaga honorer, dan selanjutnya mungkin kami juga akan konsultasikan kepada provinsi maupun kepada kementerian seperti yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi Bu? Ibu Risma ya, bahwa harapannya agar unek-unek dari teman-teman tenaga honorer Kabupaten Lampung Tengah ini bisa tersampaikan sampai ke Kemenpan RD. Kemudian itu yang akan menjadi langkah kami Komisi 1, Ketua. Jadi mohon berkenannya, karena alhamdulillah kami menerima teman-teman hari ini dalam suasana yang damai, tertib. Jadi kami juga merasa punya tanggung jawab besar untuk nasib dari seluruh teman-teman tenaga honorer yang hadir pada hari ini ataupun yang tidak hadir diwakili oleh teman-teman semua. Oleh karena itu, yang seperti saya sampaikan tadi, kami mungkin tidak bisa menjelaskan ataupun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, tapi kami akan segera melakukan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi proses ini tidak seperti kayak kita makan cabai. Itu mungkin pesan saya, jangan nanti ini udah hari ini kita ketemu seolah-olah besok akan ada solusi. Karena saya menghitung tahapan-tahapan ini, teman-teman semua dan Ketua, bisa memakan waktu 2-3 bulan, Ketua. Jadi mudah-mudahan nanti ada pertemuan intens antara kita. Makanya nanti saya minta untuk disepakati bersama 2 orang atau 3 orang, nomor dan nama serta penempatan tugas dia di honor di mana, yang bisa mewakili berkenaan dengan perihal undangan yang akan kami sampaikan nanti di waktu-waktu kedepannya.
berkenaan dengan langkah-langkah kami dalam hal membantu teman-teman semua. Mungkin itu Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Mungkin dari Ketua Komisi ada yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan dan menambahkan dari Ketua Dewan tadi dan juga dari teman-teman anggota Dewan Indonesia bahwa ini sedikit menanggapi yang kita tadi Bu Risma. Kita itu di Lampung Tengah ini kita lihat data yang sudah dilaksanakan oleh kita Lampung Tengah ya. Jadi kita 2019 itu penerimaan ketiga itu totalnya 285. Kemudian 2021 1.854, 2022 itu 1.192, kemudian 2023 208 dan 2024 ini yang barusan kawan-kawan laksanakan itu 250. Jadi totalnya sekitar 3.789. Jadi sudah banyak. Jadi Lampung Tengah itu formasi yang diterima total penerimaan di P3K dan PNS itu totalnya sudah 389 dari 2019 sampai 2024. Kalau kawan-kawan honorer tadi menaikkan kenapa Lampung Tengah kok paling sedikit? Sebenarnya tidak, ini banyak yang terima. Jadi yang kemarin saja, ya ini kalau sedikit gambaran lah. Jadi kalau gambaran itu bisa dihitung, ini 250 orang aja kalau dikalikan gajinya, dikalikan ya kan gaji kali nggak sampai gaji 13 ya, THR dan sebagainya. Dikalikan 12, dikalikan 20 itu berapa? Itu hampir 12 miliar. Jadi memang banyak. Kemarin yang 3.700-an itu saja itu hampir 190-an miliar. Artinya memang angkanya besar. Jadi angkanya besar ini sama-sama yang sama-sama pahami. Dan ini kawan-kawan di Dewan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua dan juga oleh Komisi 1 yang insya akan sama-sama kita carikan solusi. Kita sama-sama carikan akar permasalahannya sehingga kita bisa ketemu solusinya. Jadi saya kira tadi ketika ada permasalahan seperti siluman dan lain sebagainya, ada yang nilainya lebih besar tetapi kok diterima yang lebih kecil, tapi dia K2 itu kan penerimaan tahun berapa? 2015 ya kan? 2013. Tapi memang dia lebih tua, dia lebih lama. Paling lama kan K2 ya kan? Masa jabatannya lebih lama. Ya, itu artinya K2 itu kan, iya, artinya begini, artinya itu sudah ada aturan-aturannya yang mengatur. Jadi, saya kira begini, kawan-kawan di sini, silahkan jangan terjebak dalam masalah itu sama-sama kawan semua. Mau K2, mau P1, mau R1, mau R2, mau R3, mau R4, itu nasib sebenarnya semua, betul tidak? Betul? Berarti ingin terima semua enggak? Iya. Artinya sesama kawan-kawan honorer ini jangan terjebak juga di situ. Kalau kalian malah terjebak di situ, artinya kalian malah berusaha di situ. Nah ini sama-sama. Kita punya semangat yang sama. Kita sama-sama ingin punya solusi buat kawan-kawan semua. Hal inilah yang lebih tepat ya kita laksanakan. Kalau aturan memang sudah ada di aturan MKTB, kita tidak bisa mengatur atau apalagi kita di sini yang tidak. Paling kita bisa membantu kawan-kawan menjelaskan, kita panggil pihak BKD aturannya seperti apa. Begitu ya. Saya kira paham ya. Artinya data base yang masih ada di kita itu untuk tenaga honorer di Lampung Tengah tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua sejumlah 6.563 itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Selain jenengan semua yang hadir di sini, kita juga sama-sama ikut memikirkan bagaimana kita bisa menerima secara aturan juga bisa tidak chaos begitu intinya. Tetapi sama-sama kita carikan solusi. Ini mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua dan juga oleh Komisi 1, kita akan melakukan tidak lanjut, kita akan memfollow up. Jadi tidak hanya selesai di sini. Tadi akan ada undangan secara tertulis kepada perwakilan formasi tersebut. Karena memang di Lampung Tengah itu ada juga beberapa formasi yang kosong, yang kita sendiri malah tidak ada. Di situ kemarin BKD menyampaikan ada misalkan apoteker, entomologi,
kemudian menata lab itu kosong banyak, ada 24 lokasi yang kosong. Itu sama-sama ayo kita sampaikan untuk isi, karena ini untuk mengisi sumber daya manusia yang ada di Lampung Tengah untuk kemajuan Lampung Tengah. Itu pun akan kita sampaikan mana lokasi yang itu dibutuhkan oleh Lampung Tengah. Saya kira mungkin itu cukup Ketua, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta tolong kawan-kawan informasi tadi ataupun bahan-bahan yang kawan sampaikan, tolong sampaikan ke bagian persidangan DPD Lampung Tengah untuk bisa dirangkum dan diserahkan ke Komisi 1 ya. Dan kawan-kawan yakinlah DPD Lampung Tengah tetap akan berjuang semaksimal mungkin untuk aspirasi kawan-kawan ini semua. Tetapi mohon kesabarannya, karena sekali lagi tadi kawan-kawan tahu ini tidak mungkin selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Akan ada proses di situ. Tapi sekali lagi DPD Lampung Tengah akan semaksimal mungkin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan semua. Oke? Cukup? Abu, sini Am. Ini adik-adik semua nih, kawan-kawan semua. Ini. Ya. Panji, tadi mana Panji? Panji. Ada? Ya. Siapa lagi tadi? Silakan. Baik, sudah ya? Sudah? Oh, dari DPR. Dari Nakes tadi ada? Nakes tadi? Nakes mana perwakilan? Oke. Silakan dari Nakes, dari guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan tenaga honorer Lampung Tengah semua yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kawan-kawan masih setia menunggu kawan-kawan yang tadi berdiskusi dalam dengan suasana yang damai. Aplaus untuk kita semua. Apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan tadi sudah disampaikan oleh perwakilan yang masuk ke dalam, dan kami sudah bersepakat aspirasi tersebut akan diperjuangkan, akan kami dorong bersama dengan pemerintah daerah untuk bisa kami bawa sampai dengan pusat. Kami mohon bersabar, kami mohon tetap laksanakan tugas dengan baik sampai nanti ada solusi untuk kawan-kawan semua. Sepakat? Silakan kembali. Apa tujuannya kawan-kawan setelah ini silahkan, tapi yang pasti tolong tetap jaga suasana yang aman dan damai. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan perjuangan ini berhasil. DPD Lampung Tengah akan selalu berjuang bersama kawan-kawan semua. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hidup tapi kecil.